Film ini diawali dengan adegan di mana sepasang pengantin baru berkendara di tengah malam dalam guyuran hujan. Mendadak keduanya mengalami kecelakaan karena seseorang secara tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Sang pria membanting mobilnya ke arah kanan dan menabrak sebuah pohon. Mereka kemudian dibunuh secara brutal oleh orang-orang yang tidak dikenal. Vikram dan teman-temannya sedang menikmati liburan dan bersenang-senang di wilayah hutan yang bernama Kadaveri, sebuah kawasan hutan yang paling berbahaya di daerah tersebut. Awalnya mereka ingin berlibur di tempat lain, namun mereka berubah pikiran ketika Vikram mengatakan seperti ini. Dulunya, sepasang pengantin pernah dilaporkan menghilang di hutan Kadaveri dan jejaknya tidak pernah ditemukan. Vikram berniat membantu polisi mencari jejak mereka dan hal itu disetujui oleh teman-temannya. Mereka ingin berpetualang dengan menikmati keindahan alam sekaligus mencari tantangan. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk berkemah di kawasan hutan Kadaveri bersama-sama. Di tengah perjalanan, mobil Vikram dan teman-temannya dihentikan oleh mobil jeep yang dikendarai oleh dua pria yang sangat mencurigakan. Mereka terlihat angkuh dan tidak menyukai kehadiran Vikram di sana. Vikram dan teman-temannya berhenti sejenak di sebuah warung untuk membeli makanan. Tetapi mereka kembali bertemu dengan dua pemuda tadi. Pemuda itu bernama Amudan dan Azagan. Mereka terlihat berdarah-darah dan bahkan Azagan memegang sebilah kapak. Saking takutnya, teman Vikram yang bernama Lidi justru meninggalkan HP-nya di tempat cuci tangan. HP Lidi kemudian diambil oleh Azagan. Saat Azagan mencoba mengembalikan HP Lidi, Vikram dan teman-temannya ketakutan. Mereka mengira Azagan ingin membunuh mereka. Vikram dan teman-temannya bergegas pergi meninggalkan Amudan dan Azagan. Azagan dan Amudan berniat masuk ke hutan Kadaveri yang terlarang. Namun mereka dicegah oleh polisi hutan yang menjaga area tersebut. Setelah diberikan uang 10 rupiah, polisi yang bernama Puli akhirnya mengizinkan mereka masuk di sana. Amudan dan Azagan menginap di sebuah rumah milik majikan mereka. Rumah itu punya perangkap aneh yang berada tepat di ruang tamu. Jika seseorang bersandar pada sebuah tiang yang berbentuk pondasi rumah, maka tiang itu akan bergeser dan sebuah bola besi raksasa yang berduri siap menghantam jika seseorang tidak waspada. Vikram dan temannya menghabiskan malam dengan berkemah di tepi sungai dekat hutan Kadaveri. Mereka jumlahnya ada 8 orang, yaitu Vikram, Lidi, James, Jenny, Mira, Rizwan, Siwa, dan David. Siwa adalah kekasih Mira, sedangkan David adalah pria yang tergila-gila dengan Jenny, wanita yang memiliki rambut berwarna ungu. Vikram bertindak selaku ketua rombongan, dan mereka memiliki 2 teman lagi, yaitu Rizwan dan James. Malam itu, Lidi berniat pipis dan secara tidak sengaja bertemu dengan Azagan dan Amudan di dalam hutan. Mereka sebenarnya sedang mencari kayu bakar, namun karena Lidi ketakutan, ia salah persepsi. Lidi berlari dari mereka dan akhirnya menabrak sebuah pohon. Ia jatuh pingsan. Azagan dan Amudan berniat menolong. Mereka membawa Lidi ke mobilnya dan di saat bersamaan, Jenny yang tadinya menyusul Lidi melihat kejadian itu. Jenny mengira jika Lidi diculik oleh mereka. Ia bergegas ke tempat perkemahan tadi untuk memberitahu teman-temannya. Keesokan paginya, Lidi tersadar dan ia menemukan dirinya berada di sebuah mobil jeep. Lidi merasa sangat ketakutan ketika melihat Amudan dan Azagan. Azagan berusaha menenangkan Lidi dan ia bersedia mengantar Lidi kembali ke perkemahan teman-temannya. Setibanya di sana, ia tidak melihat seorang pun yang tersisa. Teman-teman Lidi sudah pindah posisi karena mereka ketakutan setelah mendapat kabar dari Jenny bahwa Lidi diculik. Azagan meminta Lidi untuk memberikan tanda bahwa Lidi selamat. Lidi menuliskan sesuatu pada sebatang pohon dan meninggalkan pakaiannya di sana. Teman-teman Lidi kembali dan mereka menemukan tanda yang ditulis oleh Lidi. Bunyi tulisan itu adalah,
Aku bersama dengan para pembunuh, selamatkan aku." Mereka semakin panik dan ketakutan. Sekalipun demikian, mereka bertekad bulat untuk menyelamatkan Lidi. Lidi dibawa oleh Azagan dan Amudan ke sebuah rumah di tengah hutan. Rumah itu milik majikan Azagan. Majikannya adalah seorang polisi hutan, namun sekarang ia sudah pindah ke kota. Azagan menjelaskan bahwa tujuan mereka ke hutan itu adalah untuk membersihkan rumah tersebut karena majikannya akan segera pensiun dan pindah ke rumah itu. Azagan kemudian mengembalikan HP Lidi. Setelahnya, Lidi sadar jika mereka adalah orang baik dan tidak berbahaya. Vikram dan teman-temannya menemukan rumah yang didiami oleh Amudan dan Azagan. Teman Vikram yang bernama Rizwan mencoba memeriksa ke dalam sementara yang lain menunggu dari kejauhan. Sejurus kemudian mereka melihat Amudan membawa chainsaw berlari ke arah mereka. Amudan sebenarnya sedang memotong kayu bakar. Namun ia diserang lebah. Itu sebabnya ia berlari. Vikram dan teman-temannya salah kaprah. Mereka mengira Amudan berlari untuk mengejar dan membunuh mereka. Sejurus kemudian Rizwan yang terpisah dari teman-temannya justru dibunuh oleh seseorang. Azagan tergila-gila dengan Lidi. Ia mencoba menarik perhatiannya dengan memainkan piano. Wanita itu justru tertidur karena saking bosannya dengan permainan piano Azagan. Lidi terbangun dan menemukan Amudan bermandikan lumpur karena ia baru saja melompat ke dalam kubangan lumpur untuk menghindari sengatan lebah. Jenny berteriak kesetanan ketika ia melihat Rizwan tewas berlumur darah. Ia menangis meratapi kematian Rizwan. Teman Vikram yang bernama James sangat ketakutan. Ia berlari meninggalkan teman-temannya dan segera menghubungi polisi. Lidi membantu Azagan menggali lubang untuk menampung kubangan air agar memperlancar drainase di sekitar rumah tersebut. Vikram dan teman-temannya mengira jika Lidi dipaksa Azagan untuk menggali lubang yang digunakan untuk mengubur mayat seseorang. Vikram bersama dua temannya berniat masuk ke dalam untuk menyelamatkan Lidi. Mereka berpencar. David masuk dari sisi kiri, Siwa di sisi kanan, dan Vikram lewat bagian tengah. Namun naas, pembunuh melempar David dengan sebilah kapak dan tepat mengenai kepalanya. Vikram dan teman-temannya berusaha menyelamatkan David, namun di saat bersamaan, Amudan yang baru saja selesai mandi berniat menjemur pakaiannya keluar rumah. Vikram dan teman-temannya lari meninggalkan mayat David karena mereka mengira jika Amudan akan membunuh mereka. Ketika Amudan melihat mayat, ia segera masuk ke dalam dan memberitahu Azagan. Melihat temannya tewas secara mengenaskan, Lidi mendadak jatuh pingsan. James datang membawa polisi yang bernama Anja Puli ke rumah itu. James mengatakan bahwa Amudan dan Azagan adalah orang yang telah membunuh teman-temannya dan polisi harus meringkus mereka. Polisi Anja Puli masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Amudan dan Azagan berusaha meyakinkan Puli bahwa mereka bukan penjahat. Mereka justru berniat menolong Lidi. Sejurus kemudian polisi Puli secara tidak sengaja bersandar pada sebuah tiang yang membuat tiang itu bergeser sekaligus mengaktifkan bola besi berduri yang merupakan jebakan di rumah itu. Polisi Puli pun terpental keluar jendela akibat terkena hantaman bola besi tersebut. Melihat kejadian itu, James mengira jika Amudan dan Azagan yang telah memukuli polisi Puli. Ia mengambil sebuah senjata yang ada di mobil kemudian menodongkan pistol itu pada mereka. Amudan dan Azagan mengangkat tangan ke atas dan di saat itulah handuk yang digunakan Amudan terlepas dan ia sekarang telanjang bulat. James tidak tahu cara menggunakan pistol dan itu membuatnya secara tidak sengaja justru melepaskan tembakan ke arah polisi Puli dan menewaskannya. Mendengar suara tembakan, Lidi terbangun dari pingsannya. Namun, Lidi kembali jatuh pingsan ketika ia melihat burung Amudan. Amudan berniat mengubur mayat Puli dan David di hutan menggunakan mobil jeep. Sedangkan Azagan diminta untuk menjaga Lidi yang sedang pingsan.
Di tengah perjalanan, Amudan dicegat dan ditangkap oleh Vikram dan teman-temannya. Ia diikat pada sebatang pohon. Malam tiba dan Amudan belum pulang ke rumah. Azagan mulai gelisah dan ia pun memutuskan untuk mencari Amudan di dalam hutan. Sementara itu, Vikram dan teman-temannya kembali mendatangi rumah itu untuk menyelamatkan Lidi. Vikram dan Jenny masuk ke dalam rumah, sedangkan James, Mira, dan Siwa menunggu di luar. Saat masuk ke dalam, Lidi tidak mau keluar dari rumah itu karena di luar gelap dan berbahaya. Lidi berusaha meyakinkan Vikram bahwa Amudan dan Azagan adalah orang baik dan mereka bukan pembunuh. Azagan akhirnya menemukan Amudan. Ia melepaskan ikatan yang membelenggu sohibnya itu. Mereka kemudian pulang dengan menaiki jeep, namun mayat yang tadi ada di mobil sekarang justru mendadak hilang. Di tengah perjalanan, seorang wanita berlari menghentikan mobil mereka, kemudian wanita ini pingsan. Mereka akhirnya membawa Samrin pulang ke rumah di tengah hutan. Setibanya di sana, Vikram mengira jika Amudan membunuh seorang wanita dan membawa jasadnya masuk ke rumah itu. Vikram kemudian berusaha untuk menghabisi Amudan dan Azagan. Bahkan James, Siwa, dan Mira juga ikut masuk ke dalam rumah untuk membantu Vikram menghabisi Azagan dan Amudan. Sedangkan Lidi, ia berusaha melerai namun tidak ada yang mengindahkan dirinya. Samrin terbangun dari pingsannya. Ia berteriak dengan mengatakan, "Berhenti, aku tidak kenal kalian. Namun siapapun kalian, kita semua akan mati karena ada pembunuh di luar sana yang sedang mengincar nyawa kita." Mendengar apa yang dikatakan Samrin, mereka semua terdiam. Tak lama berselang, tabung gas dalam rumah itu bocor akibat perkelahian tadi dan akan segera meledak. Mereka bergegas lari keluar, namun Vikram dengan sigap mengambil tabung gas itu, kemudian membuangnya keluar rumah. Tabung gas tadi meledak dan menimbulkan kobaran api yang sangat besar. Di saat bersamaan, seorang berwajah sadis dan bengis muncul di hadapan mereka. Amudan, Azagan, Vikram, dan teman-temannya, mereka semua tertangkap dan diikat di dalam rumah. Dan di saat itulah Samrin menceritakan sebuah kisah mengerikan yang terjadi di hutan itu. 2 tahun yang lalu, ayah Samrin yang bernama Dr. Direndiran melakukan sebuah penelitian di hutan tersebut. Ia adalah ahli genetika terkemuka di India. Dr. Direndiran menemukan tanaman karnivora yang suka memakan darah manusia. Sang dokter kemudian membawa pulang sampel DNA tanaman itu dan mengembangbiakannya di dalam sebuah laboratorium. Suatu hari, seorang pemuda utusan pemerintah mendatangi lab penelitian mereka. Ia menyentuh tanaman yang dikembangbiakan secara genetik tersebut dan di saat bersamaan sel pemuda itu terkontaminasi oleh sel tanaman karnivora. Pria ini dan rekan-rekannya kemudian terkontaminasi oleh DNA itu dan berubah menjadi kanibal. Sejak saat itu, siapapun yang masuk ke dalam hutan akan menjadi santapan para kanibal tersebut. Samrin mengatakan bahwa ia datang bersama 2 temannya untuk mencari sang ayah. Namun, kedua temannya itu tewas terbunuh. Jenny tidak ada di ruangan itu. Ia terlihat berdiri di depan pintu dan meminta pertolongan. Dan di belakangnya, manusia kanibal siap menyergap. Jenny kemudian dibunuh secara sadis dan brutal. Azagan berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu dirinya. Ia kemudian melepaskan ikatan teman-temannya. Tak lama berselang, seorang kanibal memecahkan ban mobil jeep milik mereka. Kanibal yang lain masuk ke dalam rumah dengan membawa sebilah kapak. Vikram dan teman-temannya bersembunyi. Seorang kanibal naik ke lantai atas dan masuk ke dalam sebuah kamar. Namun, ia berhasil dipukul pingsan oleh Vikram. Mereka kemudian menguncinya di kamar atas. Sementara itu, kanibal yang satunya lagi masuk ke dalam dapur. Ia menyeret Siwa dan bersiap untuk membunuhnya. Di saat bersamaan, Lidi memukul kepala kanibal itu. Lidi dan Vikram bahu-membahu dan berhasil menumbangkan kanibal yang sangat tangguh ini. Tetapi kanibal lain datang melalui cerobong asap.
Ia bersiap membunuh Lidi dan sejurus kemudian Azagan membanting kanibal itu. Mereka berhasil keluar dari rumah, namun James tewas di TKP. Mereka semua melarikan diri menggunakan mobil Vikram karena mobil Jeep Amudan bannya bocor dan tidak bisa digunakan. Mobil itu dikemudikan oleh Amudan, namun mereka dikejar oleh seekor anjing. Tak lama setelahnya, mobil tersebut menabrak sebatang pohon dan mesinnya tidak bisa dinyalakan. Di seberang sungai, seorang kanibal sudah menunggu. Karena mesin mobilnya macet, mereka semua memilih keluar dari mobil, namun Azagan justru tertinggal di dalam. Sang kanibal menyerang Azagan, dan di saat bersamaan, Amudan memukuli kepala kanibal itu hingga ia tewas. Vikram bersama keempat temannya berlari meninggalkan Amudan dan Azagan. Namun, kaki Mira justru terkena lemparan seorang kanibal. Sebuah besi tajam menancap di kakinya yang membuat Mira terjatuh. Teman-teman Mira yang lain juga ikut terjatuh karena menabrak Mira. Mereka terguling dan jatuh di jurang. Vikram berhasil mencabut besi yang menancap di kaki Mira. Karena Mira tidak bisa berjalan, Vikram meminta Lidi untuk keluar dari hutan guna mencari bantuan. Sedangkan ia dan Samrin menyelamatkan Amudan dan Azagan yang terjebak di dalam mobil. Sementara Siwa, ia diminta untuk menemani Mira yang terluka dan mereka bersembunyi di sebuah air terjun. Kebetulan Mira dan Siwa adalah pasangan kekasih. Vikram membekali teman-temannya itu dengan walkie-talkie agar bisa saling terus berkomunikasi. Saat mencari Amudan, Samrin menemukan temannya dan temannya itu ternyata sudah tewas dihabisi oleh seseorang. Lidi terkena perangkap yang dipasang kanibal. Vikram mencoba menghubunginya melalui walkie-talkie. Namun Lidi tidak bisa menjawab karena walkie-talkie itu jatuh jauh dari jangkauannya. Sedangkan kaki Lidi terluka. Di saat bersamaan mereka mendengar walkie-talkie milik Siwa dan Mira. Mereka ternyata sedang diserang oleh kanibal. Lidi, Vikram, dan Samrin tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa mendengar raungan Mira dan Siwa saat keduanya dihabisi oleh kanibal. Tak lama setelah itu, Lidi diserang oleh seekor anjing. Sekalipun demikian, Lidi adalah wanita yang sangat tangguh. Ia berhasil membunuh anjing tersebut. Amudan dan Azagan mendatangi kanibal yang telah membunuh Mira dan Siwa. Amudan tidak mampu mengimbangi ketangguhan kanibal itu. Ia hampir saja terbunuh. Beruntung Vikram dan Samrin datang membantu. Kanibal berperawakan gendut itu tewas dipukul di bagian kepala. Mereka menyeret mayatnya masuk ke dalam rumah. Di saat bersamaan, kanibal lain muncul dan membanting Samrin. Namun Vikram berhasil menghabisi kanibal yang terakhir itu. Mereka memasukkan semua mayat kanibal tadi di dalam rumah, kemudian membakar rumah tersebut. Film ditutup dengan adegan di mana Lidi berhasil mendapatkan bantuan dan ia membawa ambulan masuk ke dalam hutan, kemudian menjemput Vikram, Samrin, Azagan, dan Amudan. Dan film pun berakhir.